Carl Roentgen pernah berkata bahwa konstitusi memiliki 3 nilai, yaitu nilai nominal berupa keluhuran di atas kertas. Yang kedua adalah nilai semantik ketika Prinsipus itu dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan dari otoriter, dan nilai yang ketiga adalah nilai normatif. Pada malam hari ini kita akan membahas nilai nominal dari konstitusi yang dalam tulisan saya disebut sebagai kesenjangan konstitusi atau constitutional gap, yang mana per definisi nominal konstitusi dalam pengertian nilai nominal konstitusi atau dalam bahasa saya kesenjangan konstitusi merupakan konstitusi formal yang hanya ada di atas kertas. Dalam hal ini, implementasinya tentunya terbatas atau tidak sepenuhnya dijalankan dalam praktik ketatanegaraan kita. Nah, maka dalam terang ini, political will dari para penyelenggara negara itu menjadi begitu penting. Nah, konsep kesenjangan konstitusi ini memiliki peran sentral yang bermain di wilayah aparatus negara, utamanya lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif adalah lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap kesenjangan konstitusi itu sendiri, Kak. Karena lembaga eksekutif lah terjadi perbedaan antara ideal-ideal konstitusi dan praktik-praktik konstitusi. Nah, misalnya dalam contoh kebijakan-kebijakan yang bertentangan, misalnya contoh dengan aturan-aturan peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar yang tidak relevan dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kesenjangan konstitusi menjadi begitu menganga lebar ketika peran legislatif yang semestinya berfungsi untuk mengawasi lembaga eksekutif justru menjadi corong dari kekuasaan itu sendiri. Itu satu. Apatah lagi fungsi lembaga legislatif yang kedua adalah fungsi legislasi. Yang mana kita tahu bahwa yang membuat undang-undang dasar atau konstitusi adalah MPR yang merupakan gabungan antara anggota DPR dan DPD. Itu fungsi legislasi. Ketika DPR, MPR, DPD membuat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, baik aturan perundang-undangan maupun dalam norma-norma konstitusi itu sendiri, maka kesenjangan konstitusi menjadi begitu timpang. Nah, apa bukti dari argumen tersebut? Buktinya adalah banyaknya undang-undang yang dimohonkan untuk judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam konteks ini, lembaga kekuasaan yang menjadi poros kekuasaan ketiga dalam trias politikanya Montesquieu, dalam hal ini lembaga yudisial atau MK, itu berperan penting dalam menjaga konstitusi yang semakin senjang. Nah, kita mendapati misalnya banyak undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tetapi yang harus digarisbawahi di sini, selain dua aktor utama tadi yang menyebabkan kesenjangan konstitusi, ternyata di dalam terang praktiknya lembaga yudisial juga bertanggung jawab dalam makin senjangnya konstitusi tersebut. Karena Mahkamah Konstitusi bukanlah pil ajaib yang menjadi obat bagi seluruh dalam tanda kutip penyakit-penyakit konstitusi kita. Sebutkan seluruh jenis-jenis pelanggaran, maka para hakim MK kita sudah pernah melakukannya. Mulai dari pelanggaran pidana yang berat, misalnya suap dan narkotika, itu pernah dilakukan oleh bahkan ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Akil Muhtar. Pelanggaran administrasi, perubahan yang dilakukan secara maladministrasi sampai kepada yang paling terbaru pada tahun 2023 akhir dan 2024 awal, pelanggaran kode etik oleh Ketua MK Anwar Usman yang membuatnya dicopot dari Ketua MK. Itu jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang mana Mahkamah Konstitusi yang sedianya menjadi penjaga konstitusi berubah menjadi penjagal konstitusi. Nah, disinilah misalnya peran kita dalam hal ini civil society untuk menjadi penjaga dari penjaga konstitusi. Baik itu kita lakukan dengan diskusi-diskusi formal di ruang perkuliahan, di ruang-ruang publik seperti kafe literasi, ataupun di platform-platform digital. Kita ambil contoh misalnya salah satu kritik netizen yang mengubah misalnya alamat MK di Google menjadi Mahkamah Keluarga. Ini imbas dari putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang menurunkan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden
yang diduga memiliki konflik kepentingan berdasarkan ikatan kekeluargaan antara hakim MK pada waktu itu, dalam hal ini ketua Anwar Usman, dengan iparnya, presiden saat itu yaitu Jokowi, dengan keponakannya, yaitu bakal calon wakil presiden pada waktu itu yaitu Gibran. Nah, apa yang menyebabkan kesenjangan-kesenjangan konstitusi tersebut? Satu, pertama adalah kesenjangan antara norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar dengan derivasi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Misalnya contoh konkretnya adalah presidensial threshold sebelum diputus tidak konstitusional oleh MK. Kenapa? Karena di dalam pasal-pasal atau norma-norma konstitusi itu menjamin kesetaraan dalam hak memilih dan dipilih. Tetapi ternyata untuk jadi presiden harus 20% suara partai atau gabungan partai. Nah, bahkan dalam podcast terbaru Saidal Arifin Muhtar menyebutkan bahwa presidensial threshold 0% itu berpotensi akan dalam tanda kutip diakali lagi oleh DPR dan eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan ketika menjelang 2029 nanti. Nah, pada gilirannya kesenjangan konstitusi ini akan menciptakan ketidakpastian hukum, inkonsistensi, dan pelanggaran-pelanggaran isu hukum yang terbaru. Selain inkonsistensi antara norma-norma, terdapat pula bentuk-bentuk kesenjangan konstitusi, misalnya ambiguitas dalam teks konstitusi. Kita ambil contoh tadi, misalnya putusan MK mengenai threshold. Ini bisa ditafsir sangat berbeda oleh para hakim MK. Hakim MK yang satu, yang afiliasi politiknya misalnya ke eksekutif, akan mengatakan bahwa threshold 0% itu tidak konstitusional. Sementara hakim yang afiliasinya lebih progresif akan mengatakan 20% threshold presiden itu inkonstitusional. Nah, ini dampak dari kesenjangan-kesenjangan konstitusi. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam upaya penyelesaian kesenjangan konstitusi tersebut? Kita harus berdiri di atas prinsip-prinsip konstitusi, yaitu supremasi konstitusi. Dalam hal ini negara hukum dalam pasal 1 kita sudah sangat jelas dalam Undang-Undang Dasar, dan mengembalikan fungsi-fungsi konstitusi sebagaimana mestinya menjadi nilai-nilai yang sifatnya normatif, yaitu nilai normatif kalau dalam kategori nilai Karl Loewenstein tadi. Apa implikasi ketika kita membiarkan kesenjangan konstitusi itu berlarut-larut? Pertama, karena konstitusi merupakan identitas kolektif kita, maka implikasinya adalah ancaman disintegrasi. Apa yang kita lihat saat ini misalnya Indonesia gelap, dulu reformasi di korupsi, sekarang ada lagi kabur aja dulu, itu adalah ancaman-ancaman disintegrasi. Akhirnya orang mau keluar semua karena identitas kolektif kita itu dijadikan alat oleh para penguasa. Misalnya, ketika kita berbicara dalam konteks pasca reformasi 98, masih banyak sekali undang-undang pasca reformasi ini yang sebenarnya bertentangan sama undang-undang yang bahkan sudah kita amandemen. Harmonisasinya pun juga terkesan lambat. Kebijakannya pun di lapangan itu bertentangan. Yang mana ketika kita berbicara lebih banyak mengenai kesenjangan konstitusi tersebut dalam konteks global, Amerika Serikat misalnya, yaitu segregasi rasial. Yang mana konstitusi AS kan menjamin persamaan hak, tapi ternyata ada segregasi rasial bahkan pada akhir abad 20 mengenai toilet misalnya untuk warga negara Afro-Amerika dan warga negara Amerika kulit putih. Itu bahkan toiletnya diganti. Bahkan di awal abad 21 KFC-nya pun masih berbeda antriannya. Itu yang disebut sebagai kesenjangan konstitusi antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Amerika yang katanya sangat modern, yang menandai konstitusi modern atau negara modern pada tahun 1789, padahal pada kenyataannya hingga abad 21 masih mengalami segregasi rasial. Nah, dalam konteks Indonesia misalnya, itu tadi kan dalam konteks Amerika, dalam konteks Indonesia pun juga berlaku hal demikian, di mana konstitusi kita itu hanya keluruan di atas kertas, tetapi tidak diimplementasikan dalam lapangan perbuatan. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. Pertama, upaya hukum yang bisa kita lakukan adalah judicial review. Siapapun kalian, mau itu mahasiswa, mau itu civil society, mau itu pengacara, baik itu non-hukum maupun apalagi yang berlatar belakang hukum, bisa melakukan judicial review selama hak-hak konstitusional teman-teman itu merasa tercederai. Yang kedua, advokasi publik. Advokasi publik dalam hal ini adalah social campaign, itu bisa kita lakukan misalnya di ruang-ruang literasi, di kampus, ataupun di sosial media. Izinkan saya menutupnya dengan sebuah analogi sederhana, bahwa
Kesenjangan konstitusi itu saya analogikan adalah sebagai jembatan yang roboh antara teori di satu sisi dengan praktik di sisi lain. Nah, ketika jembatan konstitusi itu roboh, sebagai warga negara yang terliterasi konstitusi secara baik, kita harus membangun rakit bambu untuk menyambung kembali jembatan konstitusi tersebut. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah salah satu cara untuk membangun rakit konstitusi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.